Phoenix Dares Radio Station, hai, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ketemu lagi sama Dodio Sandra. Dan seperti biasa kalau ada Doi, pasti ada tamu-tamu spesial. Tamu spesial dari ngomongin tentang pendidikan deh. Kalau misalkan kamu juga penasaran atau kamu juga bagian dari orang-orang yang sangat melek teknologi, pengen atau sudah terbiasa berkomunikasi lewat teknologi juga. Tapi bagaimana memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan itu yang mungkin akan kita bisa share. Atau bisa jadi adalah salah satu kelebihan di mana narasumber-narasumber yang aku datangkan inilah spesial buat kamu. Jadi ada teman-teman dari Universitas Terbuka. Sudah ada staf dari Universitas Terbuka Denpasar. Ada Dr. Andes Wayan Meter Magister Pendidikan. Dan juga Ninengah Saryani Sarjana Ilmu Politik. Apa kabar Pak Wayan? Baik ya Pak ya. Udah nyala Pak? Yang Bapak udah nyala? Nah baik, tuh ganteng suaranya. Terus Bu Nengah Saryani, Bu Sari, apa kabar? Iya, baik. Baik sehat ya Bu ya? Astungkare sehat. Astungkare sehat. Karena memang sehat, kita ngobrol-ngobrol juga hari ini. Harapan saya nanti untuk ketika ngobrol mic-nya Ibu lebih dekat lagi. Biar suara cantiknya kedengaran. Kalau Bapak tadi posisinya udah pas Pak. Nah, tadi ngomongin tentang masalah dunia pendidikan. Boleh saya bilang adalah memang erat sekali dengan teknologi untuk saat ini. Dari Universitas Terbuka. Sebenarnya sih kalau ngomongin UT kan ini sudah lama. Supaya teman-teman dan juga Finers tahu, bisa sedikit dijelaskan gambaran umum tentang UT. Sebenarnya Universitas Terbuka itu seperti apa sih atau apa sih? Boleh ya? Oke. Terima kasih Mas Dodi. Ya. Dan selamat sore untuk Finers. Saya akan berikan gambaran sedikit tentang Universitas Terbuka. Universitas Terbuka ini adalah merupakan perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia. Yang tepatnya didirikan pada 4 September 1984. Yang diresmikan langsung pada saat itu oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah itu. Kemudian Universitas Terbuka ini merupakan salah satu pelopor perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Pelopor ya? Ya, salah satu pelopornya karena semenjak berdirinya UT itu sudah menerapkan sistem belajar seperti itu. Nah, apa yang dikandung arti dua kata itu, terbuka dan jarak jauh? Nah, terbuka mengandung makna bahwa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk kuliah di Universitas Terbuka tanpa adanya batasan tahun ijazah, usia, dan penyelesaian studinya juga sangat fleksibel. Nah, kemudian kata yang kedua mengandung arti jarak jauh. Nah, apa makna yang terkandung dari jarak jauh itu adalah jarak jauh mengandung arti bahwa kuliah di Universitas Terbuka tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Artinya mahasiswa bisa mengikuti kuliah di UT itu kapan saja dan di mana saja. Tanpa batas waktu tadi ya, ruang dan waktu ya. Betul Mas Dodi. Nah, dengan demikian Universitas Terbuka itu merupakan salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia khususnya di Bali untuk bisa mengikuti kuliah di UT tanpa harus meninggalkan aktivitas, profesi ataupun hobinya. Nah, jadi ketika misal saya masih tetap profesi sebagai penyiar, tanpa mengganggu profesi saya ini, saya tetap bisa melanjutkan kuliah dan UT adalah jawabannya gitu ya Pak? Betul sekali Mas Dodi. Baik. Tapi kan dengan melihat bahwa penjelasan Bapak yang cukup detail tentang Universitas Terbuka, saya mulai kebayang nih bahwa tadi tidak ada batasan mengenai profesi, aktivitas, dan kegiatan. Berarti ada dong keunggulan dari Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri tadi yang sempat dibahas. Keunggulannya apa saja kira-kira Pak? Baik, keunggulan yang kita miliki di Universitas Terbuka itu adalah kita pertama, Universitas Terbuka bisa menerima mahasiswa baru itu setiap semester tanpa harus menunggu tahun ajaran baru seperti di konvensional atau perguruan tinggi tatap muka. Nah itu yang pertama itu. Kemudian calon mahasiswa atau masyarakat yang ingin mendaftar atau kuliah di Universitas Terbuka itu minimal sudah memiliki ijazah SLTA SMK sederajat dan bahkan paket C pun bisa kita terima untuk mendaftar di Universitas Terbuka tanpa ada seleksi. Itu ada seleksi itu menarik tuh. Terus. Nah, di samping itu kita juga tidak membebani masyarakat kita yang ingin kuliah di UT itu seperti uang gedung,
Tidak ada uang gedung Tidak ya? ada uang gedung, Oke. itu bebas. Dan juga kita memberikan tawaran beberapa jenis beasiswa kepada mahasiswa kita yang berprestasi khususnya. Oke. Ya, itu prestasinya macam-macam, bisa bersifat akademik maupun non akademik. Berarti tetap ada Seperti kesempatan. misalnya ada mahasiswa kita yang memiliki prestasi olahraga misalnya yang sifatnya non akademik, asal mereka bisa menunjukkan bukti fisiknya bahwa dia pernah meraih juara atau apa begitu, kita bisa bantu untuk memperjuangkan agar mereka bebas SPP seperti itu. Oke, itu beasiswa yang bisa mereka dapatkan Betul, ya. ya. Terus di samping itu. Nah, beasiswa itu berbagai jenis bentuknya, Mas Dodi. Ada yang disebut dengan KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, artinya untuk masyarakat kita yang ingin kuliah, yang persyaratannya adalah masyarakat atau calon mahasiswa kita itu berlatar belakang dari orang tua yang kurang mampu. Oh, kurang mampu secara finansial. Betul, secara Oke, finansial. oke. Tapi mampu secara akademik. Demen belajar tapi nggak ada biaya. Istilah kasarnya kayak gitu ya. Seperti itu, Mas Oke. Dodi, persis Oke, seperti itu. Nah, itulah yang kita jaring. Dan saat ini di semester ini kita menawarkan kurang lebih satu kelas, satu kuota itu 25 orang. Untuk beasiswa KIPKA jurusan sastra Inggris atau prodi sastra Inggris. Oh, berarti masih ada kuotanya nih. Jadi buat yang belum daftar kayaknya harus daftar. Oke. Dan yang kedua ada berita baru juga dari kami bahwa ada juga beasiswa CSR. Beasiswa CSR. Oke, CSR. CSR. Itu apa tuh? Itu apa, Pak? Yang akan dibuka untuk prodi PWK. Oke. Perencanaan wilayah kota. Nah, ini baru kita tawarkan, mudah-mudahan di semester ini ada pesertanya yang akan mendaftar untuk PWK itu. Mudah-mudahan Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, keunggulan lainnya Mas Dodi, UT memberikan jangka waktu yang fleksibel untuk penyelesaian studinya. Artinya tidak ada batasan waktunya. Oh, nggak ada di DO? Tidak ada di DO. Artinya fleksibel, artinya mahasiswa yang mengatur sendiri, mau berlama-lama silahkan, mau cepat juga tergantung mahasiswanya, berpulang pada mahasiswanya, Mas Dodi. Balik lagi ke kitanya Betul. sebagai mahasiswa ya? Betul, Mas Dodi. Oh, itu keunggulannya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Dodi, yang bisa Mulai saya sampaikan. sih kebayang tadi minimal harus punya ijazah SMA SMK sederajat atau paket C, terus ada beasiswa tadi pilihannya, terus juga penawaran-penawaran lainnya yang bisa ternyata dinikmati oleh teman-teman yang gabung. Makanya saran dari Pak Wayan atau juga Bu Sari ini kan belum ngomong nih, nanti Bu Sari di segmen berikutnya saya tanya lebih banyak ya Bu ya. Jadi silakan nanti teman-teman sudah mulai ada gambaran sedikit tentang universitas terbuka. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kamu terlewatkan, ini obrolan jangan dilewatin karena penting banget, siapa tahu universitas terbuka bisa menjadi pilihan kamu untuk tahun ini. Dan kita akan balik lagi, nanti Bu Sari akan saya ajak ngobrol mengenai tentang sistem belajarnya mungkin seperti apa atau biaya kuliah dan sebagainya. Pastiin tetap tune in di Phoenix Radio Bali. Masih ada Dodio Sandra dan teman-teman dari Universitas Terbuka untuk ngobrol siang hari ini. Tadi sudah ngebahas tentang UT sebenarnya seperti apa sih, terus keunggulannya apa. Dan masih ada Pak Meter dan juga Bu Sari yang siap diajak ngobrol sama Doi ketika Doi pengen dapat informasi. Nah, tadi ke Pak Meter saya sudah nanya beberapa hal. Sekarang saya ke Bu Sari dulu nih. Bagaimana sistem belajar jarak jauh yang diberlakukan sama UT? Kan tadi kita ngebahas tentang sistem belajarnya, Bu. Bu Sari mungkin mau nambahin seperti apa, Bu? Iya, selamat siang Mas Dodi. Siang. Selamat siang pendengar Radio Piners. Ya. Yes. Mungkin di sini kami bisa jelaskan sedikit Mas Dodi. Sistem pembelajaran yang di UT mungkin tidak sama dengan sistem pembelajaran di kampus yang konvensional. Oke. Karena UT menerapkan sistem pembelajaran Universitas Terbuka tidak memberlakukan penjadwalan secara terpadu. Dan mahasiswanya tidak harus hadir ke kampus karena UT mengutamakan prinsip belajar mandiri. Oke. Iya. Terus untuk di samping belajar mandiri itu? Dalam hal ini mahasiswa mengatur sendiri kegiatan belajarnya mengacu pada bahan ajar yang diperoleh. Kemudian UT memfasilitasi mahasiswanya dengan jenis bantuan. Oke, bantuan seperti apa, Bu? Bantuan yang UT memberikan bantuan seperti
tutorial webinar, tutorial online, serta tugas mata kuliah. Oke. Ya, itu yang diberi bantuan kepada mahasiswa. Kalau web itu tutorial webinar itu mendapatkan nilai 50%. 50%? Iya, Wow. 50% kalau mahasiswa ikut web. Kalau tutorial online, mahasiswa itu mendapatkan nilai 30%, Mas Dodi. Oke, beda nilai berarti ya 50 dan 30 ya. Oke. Beda. Lalu Tutorial webinar sama tutorial online beda. Dan tugas mata kuliah. tugas mata kuliah. Iya, mahasiswa mendapatkan tugas mata kuliah dikerjakan di rumah. Itu mendapat nilai 20%. Nanti mahasiswa sendiri yang mengupload. Oke, Iya. sesuai dengan kesibukan mahasiswa Sesuai masing-masing. dengan kesibukan mahasiswa masing-masing. Oke, karena kalau saya mungkin sibuk pagi, berarti Iya. agak siangan saya uploadnya gitu ya Bu ya? Iya, Oke. iya benar. Nah, di samping itu Mas Dodi juga ada namanya modul digital. Modul digital. Iya. Itu apa Bu? Begini Mas Dodi, kalau mahasiswa kerja tidak usah membawa modul besar-besar ke tempat kerja. Tebal-tebal nggak usah? Ya, tebal-tebal nanti terlalu capek bawa Ya, modulnya. ribet ya. Ribet. Nanti bisa di sana buka HP-nya atau buka laptopnya. Nanti kita klik mata kuliah apa yang mau dipelajari, tinggal membaca di digitalnya itu. Oh, Gitu. memudahkan Iya. kita berarti ya Bu ya? Iya, iya Mas Oke. Dodi sangat Oke. memudahkan. Dan di samping itu juga ada diberikan modul. Modul itu harus dibaca oleh mahasiswa karena nanti itu yang seperti saya sampaikan tadi, itu ada nilai dari tutorial webinar 50%, nanti ujiannya 50% digabung nih itu hasilnya nanti. Oke, Iya. baik 50, 30 dan 20 tadi ya. Iya, Sistem itu. penilainya akan digabung dari situ. Iya, Oh, iya. Tapi pada intinya adalah kegiatannya adalah belajar mandiri seperti Iya, Bu bilang tadi. Jadi intinya mahasiswa itu harus belajar mandiri. walaupun ada tadi tutorial online atau web dan segala macam kayak gitu ya. Iya Mas Dodi, karena itu kita kan sudah berikan modul Iya, mahasiswa iya, itu. iya. Modulnya itu harus dipelajari oleh mahasiswa. Minimal cara pembelajarannya itu mahasiswa harus pintar-pintar membagi waktunya. Seperti apa? Umpamanya modul 1 sampai modul 6. Bagaimana cara membaca modulnya biar bisa dalam berapa minggu itu habis. Oke. Karena dalam satu semester tuh ada 7 mata kuliah, ada 6 mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa. Oke, berarti disiplinnya balik lagi ke kitanya. Iya. Tergantung. Iya, Tapi tergantung. sebenarnya ada targetnya memang seperti Iya. belajar, cuman mekanisme belajarnya dan disiplinnya adalah balik lagi Iya, ke kita. berbeda ya. Oke. Ya, mahasiswa harus pintar-pintar membagi waktu di sini Mas Dodi. Setuju ya. Iya. Oke, itu beberapa hal bagaimana sebenarnya sistem belajar jarak jauh Iya, itu diterapkan iya. ya Bu ya. Lalu terkait dengan program studi yang disediakan, iya. ini ada apa saja? Program studi yang disediakan oleh UT itu mempunyai tiga fakultas ya, Atau empat sekarang? Empat, oke. Ya, 4 fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, Ya. itu 4 fakultas. Iya, 4 fakultas. Di samping itu ada juga pengelolaan dan penyelenggaraan program S2 pasca sarjana Oke. dan doktor. Iya. Nah, dari masing-masing fakultas ini ada jurusannya, Mas Dodi. Oke. Jurusannya itu kalau Fakultas Ekonomi ada ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, pariwisata, akuntansi, akuntansi keuangan publik. Oke. Nah, yang sekarang ini yang paling diminati oleh mahasiswa itu akuntansi, Mas Dodi. Akuntansi Ya, justru. akuntansi sama manajemen. Oh. Itu banyak sekali mahasiswa yang berminat 2 program studi ini. Iya. Ya, bagi mahasiswa yang lulusan kependidikan itu harus membuat surat keterangan juga, Mas Dodi, sebagai guru. Keterangan sebagai guru. Iya. Oke. Kalau mahasiswa itu seorang guru dan mengajar di SD, mahasiswa itu harus ada surat keterangan mengajarnya dari kepala sekolah yang bersangkutan. Oh gitu. Dan surat
SK pengangkatan sebagai guru, baik guru honor maupun guru yayasan. Oh baik, itu sebagai persyaratan ketika ingin melanjutkan berarti ya? Khusus untuk guru ini. Oke, khusus untuk guru. Iya. Oke. Mungkin pendengar radio Piners, ya bagi guru-guru SD yang melanjutkan ke S1 UT tidak seperti dulu lagi 3 semester. Lalu sekarang? Sekarang harus guru-guru itu harus ada RPL, rekognisasi pendidikan lampau. Iya. Itu harus mengajukan dulu karena kan ada jurusannya di waktu di S1-nya dulu ada yang kependidikan dan ada yang non kependidikan. Yang kependidikan berapa SKS diakui, yang non berapa SKS. Tidak lagi seperti dulu 3 semester gitu ya. Sistemnya berbeda. Ya, sistemnya yang berbeda, nantinya akan pusat yang nanti memilihkan untuk yang non lagi berapa SKS mencarinya. Yang lagi yang untuk yang kependidikan lagi berapa gitu. Tidak sama seperti dulu. Iya. Akan disesuaikan dengan sekarang. Akan disesuaikan dengan yang sekarang. Bagi pendengar Radio Piners, biar guru-guru SD itu tidak langsung mendaftar. Gitu. Karena biar nggak miskomunikasi tiba-tiba langsung mendaftar. Iya, langsung biasanya ke pengelola mendaftar di sana langsung aja didaftarkan gitu. Sekarang sudah beda. Ya, harus gini dulu, harus dapat bagaimana RPL-nya berapa yang diakui seperti itu, Mas Dodi. Sama melampirkan surat dari kepala sekolah tadi ya. Iya, surat keterangan mengajar bahwa mengajar di SD mana. Iya. Berapa tahun mengajarnya, itu minimal pengalaman mengajarnya 1 tahun. Kalau baru 2 hari jadi guru belum ya? Karena kita bukan mencetak guru, Mas Dodi. Iya, benar. Melainkan meningkatkan kualifikasi yang sudah menjadi guru. Oke, Gitu. upgrade ya. Iya, Istilah anak-anak remaja sekarang lebih ke upgrade skillnya aja. Itu baik. Berarti tadi dari 4 fakultas, kalau prodinya itu baru sedikit Ibu sebutin ya? Iya. Puluhan sebenarnya. Kalau jangan disebutin semua. Puluhan berarti. Iya, gitu sekitar 43 ya. 43 program studi. Ya, mungkin pendengar radio Piners bisa melihat nanti di webnya UD. www.ud.ac.id. Kalau saya jelaskan ini banyak sekali. Panjang. Nanti Pak Meter nggak sempat ngobrol nanti. Berarti ada kurang lebih 43 program studi, di mana juga untuk magister dan doktor bisa dilanjutkan di UT. Bisa. Saya baru lulus S1, mungkin S2 nanti ngambil situ ya. Cocok kayaknya Bu ya? Cocok sekali. Baiklah. Mungkin bisa jelaskan sedikit. Boleh? Mas Dedi untuk ininya program pasca sarjana apa aja sih jurusannya? Boleh. Mungkin itu mungkin ini ada program studinya studi lingkungan, ilmu administrasi publik, manajemen keuangan, manajemen perikanan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan dasar. Saya di itu yang manajemen S2-nya. pemasaran kayaknya. Iya. Itu yang S2 ya? Iya, yang S2-nya Mas Dodi. Wow. Ini sih menjadi pilihan yang sangat lengkap dan komplit tampaknya buat Finers yang kemarin kayak mentok di S1 mau lanjut ke S2 ya. Saya kalau yang S3-nya lagi satu Mas Dodi. S3-nya Bu, coba. Siapa tahu Mas Dodi ke S3. Wah, Ibu memancing ya. Dari off-air sampai dengan on-air saya dipancing terus. Mas Dodi kayak lanjutin deh kuliahnya. Ya, kalau S3-nya itu ada doktor ilmu manajemen sama doktor administrasi publik. Doktor ilmu manajemen dan administrasi publik. Iya, 2 itu yang doktornya dulu. Baiklah. Tampaknya sih saya mulai tergoda, sedang ngecek saldo dulu tapi. Cek dulu saldonya. Iya. Soalnya terkait masalah biaya. Untuk biaya kuliah kira-kira berapa gambaran biaya kuliah di UT sih, Pak Meter ya? Boleh dibantu Pak, kira-kira berapa Pak? Baik, untuk kuliah di Universitas Terbuka itu pada prinsipnya terjangkau. Saya kalau dengar kata terjangkau saya mikirnya kecil nih. Mungkin gambaran sedikit estimasi, kisaran atau apa gitu loh Pak. Iya, baik. Untuk biaya kuliah di Universitas Terbuka, kalau mahasiswanya mengambil paket semester, itu biaya per semesternya itu kurang lebih 1.300.000. 1.300.000, Iya, itu sudah termasuk biaya buku atau modul,
biaya ujian dan layanan belajar seperti misalnya tutorial online atau memanfaatkan perpustakaan digital, itu sudah termasuk include biaya segitu. Oke, itu sudah include ya, mulai dari 1-3 tadi ya. Betul. Lalu, terus kalau mahasiswa yang tidak mengambil paket SIPAS atau paket semester itu, mereka mengambil mata kuliah dengan mengaturnya sendiri. Mengambil berapa SKS, mereka yang mengatur sendiri, hitungannya adalah SKS-nya. persatuan SKS. Iya, persatuan SKS yang dia ambil. Per SKS berapa, Pak? Per SKS kurang lebih mulai dari 36.000 sampai 75.000 per SKS-nya. Nah, tinggal menghitung berapa SKS diambil dalam semesternya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Siap, mulai terbayang. Kemudian pada saat mereka atau mahasiswa mendaftarkan diri atau melakukan admisi di universitas terbuka, itu kena biaya 100.000. Istilah biasanya biaya pendaftaran. 100.000. Biaya pendaftaran, betul Mas Dodi, itu kena biaya 100.000. Nah kemudian setelah itu tinggal kalau sudah memenuhi syarat, persyaratannya sudah dilengkapi dan seterusnya, kemudian kita validasi, kemudian memenuhi syarat dan mendapatkan NIM mahasiswa kita, nomor induk mahasiswa. Sudah resmi jadi mahasiswa. Kemudian lanjut registrasi dengan biaya seperti tadi. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Dodi. Baik, mulai ada gambaran. Nah, kalau yang RPL atau alih kredit seperti apa? Untuk mahasiswa yang mengambil jalur RPL ini, nah seperti tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bu Nenga, bahwa RPL itu terutama mahasiswa yang sudah pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi lain, baik itu sudah selesai maupun belum selesai, tapi mandek misalnya. Nah itu ingin menyelesaikan studinya di universitas terbuka, silakan bisa. Nah dengan catatan harus mengikuti prosedur atau syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh mahasiswa tersebut. Kira-kira untuk persyaratannya apa saja, Pak? Nah, antara lain mahasiswa harus mengajukan RPL itu seperti fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir, ijazah SMA asli, KTP dan asli maupun fotokopinya, pas foto dan materai 10.000, dan jangan lupa download 3 formulir RPL di link http://sl.ut.ac.id/form RPL 77. Ada di websitenya UT berarti di situ. Biar di-download saja. Tinggal mendownload itu, kemudian isi form itu, kemudian lengkapi dengan persyaratan lainnya untuk mengajukan RPL. Seru. Tapi kira-kira bagaimana cara mendaftar di UT? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Masih ada Dodi Yosandra bersama teman-teman dari Universitas Terbuka. Tuh yang penasaran tadi tentang UT, kampusnya seperti apa sih, sistem belajarnya seperti apa, terus fakultasnya ada apa, prodinya apa saja. Kira-kira mau lanjutin S2 atau S3-nya bisa nggak ya? Ternyata bisa, tapi yang bisa sekarang pertanyaan adalah masih bisa daftar nggak? Walaupun tadi Pak Wayan di awal sempat bilang adalah kapan saja mau gabung sama UT bisa. Coba kita klarifikasi dulu ke Pak Wayan. Ini ngomongin tentang cara mendaftar di UT. Kira-kira bagaimana caranya dan sampai kapan, Pak? Baik, terima kasih Mas Dodi dan terima kasih Finers yang masih setia mendengarkan suara Phoenix. Di sini kami berdua dari Universitas Terbuka akan melanjutkan memberikan informasi tentang UT. Baik, terkait dengan mendaftar di Universitas Terbuka itu, dan untuk mahasiswa baru, secara prinsipnya ada 2 jenis yang kita buka, yaitu RPL dan non-RPL. Yang non-RPL masih bisa kita buka sampai 8 Agustus ini. Maka dari itu, kami himbau kepada Finers dan pendengar setia Phoenix untuk yang berminat terutama untuk melanjutkan studi ke Universitas Terbuka, buruan sampai 8 Agustus kami masih terima untuk pendaftaran mahasiswa baru. Siap. Lalu, nah yang non RPL sebenarnya sudah kita tutup sampai yang RPL sampai 20 Juli 2023 sebenarnya sudah kita tutup. Namun tetap dari Universitas Terbuka Pusat biasanya melihat kondisi yang ada di lapangan, seandainya masih banyak calon mahasiswa kita yang mengajukan RPL, tentu keran itu akan dibuka kembali. Seperti itu. Berarti coba saja dulu. Betul. Tanya-tanya saja dulu. Betul, silakan. Baik, terus itu masalah periode waktunya. Terus untuk yang harus disiapkan. Nah, untuk pendaftaran dapat dilakukan secara online.
lewat sia.ut.ac.id. Ya. Kemudian lengkapi persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mengunggah berkas-berkas tersebut. Kemudian selain itu bisa juga melakukan pendaftaran langsung ke kantor UT Denpasar, Jalan Gurita nomor 11, Sesetan. Oke, sudah tahu, sudah kebayang nih. Dekat lapangan Sesetan ya. Betul. Nah, untuk itu yang perlu disiapkan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di Universitas Terbuka, baik itu secara langsung maupun online nanti adalah, pertama adalah fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir. Ya, KTP asli atau fotokopi KTP, pas foto dan materai 10.000. Nah, UT menerima pendaftaran sebanyak 2 kali dalam setahun. Nah, seperti saya Yang katakan Bapak bahas tadi ya. Oke. Kita menerima pendaftaran dua kali dalam setahun dan tidak mengenal tahun ajaran baru seperti di perguruan tinggi konvensional. Baik. Nah, saya kira itu Mas Dodi yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup, tapi mungkin sedikit karena waktu kita juga mepet mengenai lulusan atau serapan dunia kerja. Cukup menjanjikan atau mungkin ada yang bisa sedikit digambarkan dari Bu Sari? Ya. Terima kasih Mas Dodi dan terima kasih pendengar Radio Pinus. Ini Universitas Terbuka khususnya di Provinsi Bali, Mas Dodi, di tahun 2023 tercatat memiliki alumni sebanyak 29.938 alumni. Oke. Ya, lulusan yang dihasilkan benar-benar memiliki kompetensi pendidikan dan juga skill yang sudah terasa. Nah, bahkan di tahun 2019 lulusan UT paling banyak mendapatkan CPNS-nya, Mas Dodi. Sampai memecahkan rekor muri, Mas Dodi. Iya. Wow, luar biasa. Di 2019. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, sampai mencatat rekor muri dan mempunyai mahasiswa terbanyak. Iya. Dan mempunyai alumni yang terbanyak. Serta lulusan berkualitas. Iya, serta lulusan berkualitas. Baik. Ya. Dan kira-kira untuk informasi lebih detailnya, mungkin diingatkan lagi nomor WhatsApp, Instagram, website atau Facebook ya Bu ya? Iya, mungkin informasi untuk menghubungi Universitas Terbuka, ada WhatsApp-nya 089 747 50077. Ya. Kalau di IG-nya, di Instagram-nya UT_Denpasar. Oke, lengkap. Ya. Kalau websitenya? Kalau websitenya www.ut.ac.id. Oke. Iya. Kalau Facebooknya Universitas Terbuka Denpasar. Oke, Bu Sari, Pak Wayan, terima kasih banyak hari ini sudah ngobrol-ngobrol sama saya. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat ya. Iya. Sukses. Terima kasih Mas Dodi. Terima kasih Mas Dodi. Iya, terima kasih sama-sama. Sekali lagi buat Viners, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Jadi buruan daftar di UT Denpasar. Batas akhir sampai 8 Agustus 2023 melalui situs sia.ut.ac.id. Kuliahlah sesuai gayamu, tanpa kos, kuliah tetap jos. Long life education opens to all. Dari Sandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true.